Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Alvin Alifudin dari kelas manajemen C di mata kuliah komputer bisnis untuk pertemuan ke-6. Nah, untuk pertemuan ke-6 kali ini kita akan mencoba membahas atau mengerjakan mengenai materi tentang net present value dan juga internal rate of return. Nah, kita akan coba mengerjakannya, rumus apa saja, terus seperti apa, dan juga ini merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, payback periode dan average rate of return. Nah, kita langsung saja bagaimana cara pengerjaannya. Oke, seperti apa? Nah, baik, sekarang saya sudah memasuki di bagian Excel-nya mengenai materi net present value dan internal rate of return. Nah, sebelumnya saya sudah membuat tabel-tabel mengenai dari materi keduanya dan merupakan lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu payback periode dan juga average rate of return. Nah, dan materi kali ini soalnya juga sama seperti yang kemarin. PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus. Informasi lain keduanya proyek tersebut sebagai berikut. Nah, di mesin A investasinya sama 28 juta, di mesin B 32 juta. Terus umur ekonomisnya mesin A 6 tahun, di mesin B 6 tahun. Terus nilai residu mesin A kosong dan mesin B 5 juta. Nah, tingkat bunganya masih sama 15%. Baik, kita coba cara pengerjaannya bagaimana dan rumus apa saja yang digunakan mengenai net present value dan juga internal rate of return. Nah, baik, kita yang pertama akan mencari cash inflow. Kita masukkan rumus ARR E4. Nanti kita pergi ke ARR, cari E4. E4-nya itu adalah di sini. Kita enter. Nah, otomatis hasilnya akan seperti ini. Untuk mempermudah, kita tarik saja ke bawah dan juga mempercepat proses pengerjaannya. Oke, seperti ini. Dan juga untuk menentukan diskon vektor, kita masukkan rumus sama dengan 1 buka satu ditambah tiga, tingkat bunga 15%, tutup B5. Nah, mari kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sama, kita tarik ke bawah untuk mempercepat. Nah, untuk menentukan present value, nah ini diambil dari sama dengan C5 dikali D5. Jadi C5 itu adalah ini, cash inflow dikali diskon vektor. Nah, kita akan coba kita masukkan sama dengan cash inflow C5 dikali D5 diskon vektor. Enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita akan tarik ke bawah sama seperti yang tadi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini merupakan total present value, ya, yang dimana rumusnya itu adalah sum E5 dibagi E10. E5 nya itu adalah ini dan E10 nya adalah ini.
Yang E5 nya adalah 11.014,493. Nah, dibagi ini 5.476.150.000 gitu, dan hasilnya adalah 47.936.781 begitu. Dan ini merupakan net present value adalah ini 19.936.781. Nah, ini diambil dari E11. E11 itu adalah yang tadi hasil penjumlahan antara tahun yang pertama dan tahun yang ke-6. Hasilnya kan seperti ini, dan E11 nya itu dikurangi E2. E2 nya adalah nilai investasi 28 juta, jadi hasilnya adalah 19.936.781 rupiah gitu. Terus kita lanjut ke mesin B, pilih J4 RR J4, berarti yang ini kita pilih C4. Oke, kita enter. Nah, otomatis ini akan seperti ini, dan kita tarik ke bawah untuk mempercepat proses pengerjaannya. Nah, kan seperti ini. Terus untuk mengetahui diskon vektor ya, kita masukkan rumus seperti yang di atas, yang ini sama dengan 1 garis miring 1 ditambah kunci J kunci 3 kurung tutup G5. Kita akan coba sama dengan 1 garis miring kurung buka 1 ditambah kalau yang tadi kita J sekarang 3 G5. Oke, kita enter. Dan hasilnya akan seperti ini. Nah, kita tarik ke bawah sama proses mempercepat lah. Nah, ini juga sama present value-nya, hasil dari antara ini cash inflow H4 H5 dikali ini diskon vektor, hasilnya akan seperti ini, sama seperti yang tadi. Dan juga terus untuk total sum sama dengan J5 dibagi J10. J5 nya itu adalah ini di tahun yang pertama senilai 14.534.161 rupiah. Nah, dibagi J10 nya adalah ini. Nah, jadi 14 ini, jadi hasilnya akan seperti ini, 40.643.281. Terus nilai sisa 5 tahunnya. Nah, ini kita akan coba masukkan rumus ya, sama dengan 5.000, atau bisa kita ubah menjadi 6E5 dikali buka 1 tambah 1 ditambah J3 kurung tutup 5. Oh, ini deh, salah ini. 5E6 kita enter. Nah, jadi hasilnya adalah 10.056.786 rupiah. Itu dari NVV ya. Kita akan ke IRR.
ke IRRA maksudnya, atau internal rate of return. Nah, ini juga sama ya, seperti yang di bagian NPV. Sama, jadi pengerjaan juga sama, kita pilih ke ARR E4 sama seperti tadi. Kita akan menentukan ini IRR aktual. Nah, ini diambil dari J2. J2 nya itu adalah ini, tingkat bunganya sekarang menjadi 38.953,3%. Terus IRR-nya adalah 15%, yang ini. Terus investasi diterima seperti ini. Kita pergi ke NPP, pilih H5. H5 itu adalah ini, 16.714.486. Kita enter dan kita tarik ke bawah untuk mempercepat. Untuk diskon vektor, kita masukkan rumus sama dengan NPP I5. Kita ke NPP dan pilih I5. Enter. Nah, sama. Kita tarik ke bawah. Oke. Terus untuk present value, kita masukkan rumus NPP J5 sama dengan NPP J5. Seperti yang ini. Nah, misalkan seperti ini. Kita tarik ke bawah. Terus untuk total sama hasilnya dari E4 dibagi E9. E4 nya itu adalah ini dan E9 nya adalah ini. Jadi hasilnya adalah 40.643.281. Terus untuk net present value nya adalah 8.643.281 rupiah. Ini adalah diambil dari E10 dikurangi E1. E10 nya itu adalah hasil total present value dikurangi E1. E1 nya adalah ini, nilai investasi 32 juta. Jadi hasilnya adalah 6.643.281 rupiah. Terus di bagian yang B nya sama, kita masukkan rumus. Ini diambil dari ini. Kita rumusnya itu adalah C sama dengan C4. Jadi di sini kita pindahkan ke sini. Terus yang ini juga rumusnya karena beda, kita masukkan rumus. Kita masukkan rumusnya itu adalah sama dengan 1 garis miring 1 ditambah C2 untuk G4. Oke, kita. Nah, setelah itu kita tarik ke bawah sama untuk mempercepat proses pengerjaannya. Nah, terus ini diambil dari H4. H4 nya itu adalah ini, 16.714.286.000 rupiah. Terus dikali I14. I14 itu adalah ini, 0,78192. Jadi hasilnya adalah seperti ini.
Terus ini total present value-nya ini dari sama dengan sum J4. J4-nya itu adalah ini 13.69.219 dibagi J9. J9-nya itu adalah 522.388 rupiah. Jadi hasilnya 32 juta begitu. Terus deskripsi saya di sini. Nah, ini IRR aktualnya dari J2. J2-nya itu ada ini 27,89047%. Terus IRR estimates-nya adalah 15% dari E2 di sini. Gitu. Mungkin cukup sekian dari materi kali ini mengenai net present value atau NPV dan internal rate of return. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa paham mengenai materi atau tugas yang diberikan kepada kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.